Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Alfa Madoro, belajar matematika mudah dan asik. Dan kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 12 SMA, statistika bagian pertama. Baik, sebelum video saya mulai, bagi kalian yang belum pernah subscribe di channel ini, saya mohon bantuannya untuk memberikan subscribe, karena subscribe itu gratis. Baik, dalam materi statistika, kita akan membahas yang A, membaca data dan menyajikan data, kemudian B, ukuran pemusatan data, kemudian C, ukuran letak data, dan D, ukuran penyebaran data. Kali ini saya akan membahas sebagian kecil saja, membaca data dan menyajikan data, walaupun penyajian datanya nanti juga hanya sampai diagram lingkaran saja. Baik, sudah siap semuanya? Untuk standar kompetensinya menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasarnya yang pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Nah, apa itu statistik dan statistika? Jadi ada bedanya ya. Bedanya apa? Bedanya cuma huruf A ya. Yang satu statistik, yang kedua statistika. Baik, statistik adalah kumpulan angka atau nilai yang menggambarkan karakteristik suatu kumpulan data. Nah, ilmu pengetahuan yang mempelajari statistik disebut statistika. Jadi statistika adalah ilmu pengetahuan, cabang dari matematika ya, yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penafsiran data, serta penarikan kesimpulan dari data tersebut. Saya yakin kalian tidak asing dengan istilah statistik ya, dan statistika, ini sering kita dengar ya. Mari kita kaji bersama. Nah, di dalam statistika ada beberapa istilah, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Jadi populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Sedangkan sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti, diamati, itu disebut dengan sampel. Contohnya, jadi ini ada sebuah kecamatan ya yang terdiri dari 14 desa. Kita misalnya ingin mengadakan penelitian di kecamatan tersebut. Nah, yang kita amati itu tidak semuanya, tidak semua desa itu kita amati ya, tapi cukup kita ambil sebagian saja. Mengapa? Karena ya tentunya kalau semua kita amati satu persatu ya akan banyak memakan biaya, waktu, tenaga, dan seterusnya. Jadi dengan mengambil beberapa desa sebagai sampel, maka nanti data itu dianggap mewakili keseluruhannya ya. Jadi populasi di sini adalah seluruh desa yang ada di kecamatan itu. Jadi populasinya ada 14 desa di sini ya. Kemudian yang kita amati, kita teliti itu sebagian dari populasi itu saja yang disebut dengan sampel. Jadi kita ambil sampelnya misalnya 5 desa ya, kita pilih 5 desa itu secara acak dari kecamatan itu. Misalnya desa 2, desa 6, desa 7, desa 11, dan desa 13. Itu pengertian populasi dan sampel. Kemudian data ya. Apa itu data? Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh baik dalam bentuk angka dan bukan angka dari sebuah penelitian. Itu pengertian data ya. Jadi kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh baik dalam bentuk angka dan bukan angka dari sebuah penelitian. Contoh di sini ada data.
ya, data yang disajikan dalam bentuk tabel di sini. Kolom nomor petak sawah, petak sawah 1, 2, 3, kemudian luas dalam meter persegi, kemudian berat padi gabah kering dalam kilogram, kemudian kualitas padi gabah kering, dan seterusnya. Nah, ini semuanya merupakan data ya. Jadi data ada yang berupa angka, ada juga yang bukan angka. Yang bukan angka misalnya ini kualitas padi gabah kering ya, sedang, baik, sangat baik. Kemudian data yang berupa angka ini berat padi dalam kilogram ya, 1.800 kilogram, 1.750 gram, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini disebut datum ya. Datum itu data ya, satu data ya, tunggal. Kalau kumpulan dari bilangan-bilangan itu semuanya disebut dengan data. Baik, kita lanjutkan. Data itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek ya. Misalnya data si A itu rambutnya keriting, matanya sipit, kulitnya hitam, dan seterusnya, itu termasuk data kualitatif atau sifat ya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah atau ukuran objek dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Saya kira ini jelas ya. Data kuantitatif itu berupa angka. Ada data cacahan dan data ukuran. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah atau membilang atau menghitung banyak objek. Jadi menghitung ya, mencacah. Datanya disebut data cacahan. Sedangkan data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Kita lanjutkan. Jadi ada beberapa cara menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Kali ini saya akan membahas saja cara penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram batang. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang disebut diagram batang. Nah, ini contoh dari diagram batang. Yang sebelah kiri ini diagram batang tegak, yang sebelah kanan diagram batang mendatar. Yang sering kita lihat adalah diagram batang tegak ya. Jadi dalam diagram batang ini terdiri dari batang atau persegi panjang ya. Dan antara batang yang satu dengan yang lain itu ada jaraknya. Jadi tidak berimpit. Nah, ini kita bisa membaca dari diagram batang ini. Misalnya ini data jumlah penduduk di suatu desa ya, contoh saja ini. Nah, untuk sumbu mendatar ini tahun ya, tahun 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007. Sedangkan sumbu tegaknya ini menyatakan banyaknya penduduk ya, atau frekuensi ya. Jadi untuk sumbu tegak itu biasanya kita gunakan sebagai frekuensi atau jumlah atau banyaknya data. Nah, di sini kita bisa membaca datanya. Pada tahun 2003 banyaknya penduduk ini sekitar 1.400 jiwa ya. Ini kan tidak sampai tengah-tengahnya, antara 1.000 sampai 2.000. Jadi kalau tidak ada keterangan yang pas, tapi biasanya ini pas ditulis ya datanya ya. Misalnya 1.400. Kemudian pada tahun 2004 banyaknya penduduk 2.000. Nah, pada tahun 2005 ini sebanyak 3.000, pada tahun 2006 nah ini 4.200 ya. Pada tahun 2007 misalnya ini
5.700. Nah, itu cara membaca diagram batang. Jadi ini kalau kita lihat dengan jelas, dengan mudah ya, dengan diagram batang ini bahwa setiap tahun banyaknya penduduk selalu mengalami peningkatan ya. Tuh. Nah, di sini batangnya hanya satu ya. Nah, kalau ada data yang lain, kita bisa menggambar diagram batang dengan 2 batang, 3 batang, dan seterusnya. Dan diberi warna yang jelas untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lain. Oke. Bisa diberi warna, bisa diarsir, dan seterusnya. Itu contoh diagram batang secara singkat saja, dan kemudian kita lanjutkan yang kedua, diagram garis. Data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus disebut diagram garis atau grafik garis. Contoh di sini ada data mengenai banyaknya kendaraan, misalnya di suatu tempat parkir ya. Bisa kita hitung kendaraannya pada pukul 6 belum ada kendaraan, ini banyaknya kendaraan masih 0. Kemudian pada pukul 8, nah banyaknya kendaraan ada 14. Pada pukul 10, 18. Pada pukul 12 ada 20 kendaraan. Pada pukul 14 ada 12 kendaraan. Pada pukul 16 ada 8 dan pukul 18 ada 16 kendaraan. Nah, ini bisa kita sajikan dengan diagram garis. Seperti ini ya, diagram garis. Jadi untuk sumbu datarnya ini waktu ya, waktu. Dan ini digambar jaraknya harus sama ya. Waktunya pukul 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Ini waktu. Kemudian sumbu tegaknya menyatakan banyaknya kendaraan ya. Frekuensi banyaknya kendaraan. Sini juga kita gambar, kita tulis dengan jarak yang sama ya. Ini harus sama. Nah, pada pukul 6 banyaknya kendaraan tadi masih 0, jadi kita buat titik di sini. Kemudian pada pukul 8 ada 14 kendaraan, maka kita tarik ke atas, kemudian ke kiri. Nah, akan ketemu angka 14, ini dibuat titiknya. Pada pukul 10, nah ini tadi berapa? Pada pukul 10 18, jadi 18 di sini ya, kita buat titik potongnya di sini. Kemudian pada pukul 12 ini ada 20 kendaraan, kita buat titiknya di sini. Pada pukul 14 ada 12 kendaraan ya. Ini kita tarik garis, kemudian kita buat titiknya. Pada pukul 16 ada 8 kendaraan, pada pukul 18 ada 16 kendaraan. Nah, setelah kita buat titiknya tadi, kemudian kita hubungkan dengan penggaris. Nah, maka terbentuk diagram garis seperti ini. Nah, dengan diagram garis kita bisa membaca datanya dengan mudah ya, dengan mudah. Misalnya kalau ditanyakan berapa banyaknya kendaraan pada pukul 14. Nah, pada pukul 14 berarti ini ya. Tarik ke sana ada 12 kendaraan. Pada pukul berapakah banyak kendaraan paling banyak? Oh, ini paling tinggi. Oh, berarti pada pukul 12. Begitu. Dari jam 6 sampai jam 12 terjadi peningkatan banyaknya kendaraan, sedangkan setelah pukul 12 mengalami penurunan banyaknya kendaraan. Pada pukul 16 sampai 18 naik lagi. Jadi tujuan dari membuat diagram itu untuk mempermudah membaca data. Baik, kita lanjutkan penyajian data yang ketiga, yaitu diagram lingkaran. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Nah, contohnya di sini di suatu kelurahan pada tahun 2006 terdapat
180 orang siswa dengan rincian sebagai berikut. Nah, jadi ini data sudah digambarkan dalam diagram lingkaran. Jadi lingkaran dibagi dalam juring-juring lingkaran, besarnya menurut banyaknya data ya. Di sini jumlah data, banyaknya data tadi ada 180 orang siswa. Nah, kita bisa membaca di sini bahwa banyaknya siswa SMK itu 5%. Nah, 5% ini bisa kita hitung ya, banyaknya siswa SMK itu ada berapa orang. Nah, caranya adalah 5% atau 5/100 kali 180 orang siswa. Kita hitung berapa ya. Misalnya banyaknya siswa SD ya, ini 50%. Jadi bagian lingkarannya ya separuh dari lingkaran sendiri ya, 50%. Berapa banyaknya siswa SD? Ya, kita bisa menghitungnya. Banyaknya siswa SD yaitu 50/100 kali 180 orang siswa ya, sama dengan 90 orang siswa. Ini banyaknya siswa SD. Demikian juga banyaknya siswa SMA berarti 17/100 kali 180 orang. Banyaknya siswa SMP 28/100 kali 180 orang siswa. Itu ya cara membaca data dalam diagram lingkaran. Selain dinyatakan dalam persen, diagram lingkaran bisa juga dinyatakan dalam ukuran sudut, dalam derajat ya, dalam derajat. Ini banyaknya siswa SD, kalau 50% berarti 180 derajat ya. Kita gambar besarnya sudut 180 derajat. Gitu. Nah, kalau siswa SMK berarti berapa? Ya, siswa SMK berarti 5, tadi banyak siswa sudah kita hitung ya. 5/100 kali 180 orang. Bisa juga dinyatakan dalam derajat ya. Jadi besarnya sudut dalam sebuah lingkaran itu 360 derajat ya. Jadi bisa dihitung berapa derajatnya. Banyaknya siswa dibagi seluruh siswa yaitu 180 dikalikan 360 derajat. Nah, itu cara menghitungnya. Sekarang dalam menggambar diagram itu akan lebih mudah dengan menggunakan komputer ya, dan cukup bervariasi, cukup cantik, cukup bagus sekali ya, dan cukup menarik. Nah, lain dengan zaman dulu ya, kita gambar secara manual. Baik, hari ini pelajaran statistika bagian pertama sampai di sini dulu. Lain kali kita lanjutkan penyajian data dalam bentuk tabel, karena dalam bentuk tabel materinya lebih banyak. Kalau saya lanjutkan akan banyak waktu yang diperlukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kalian pahami dengan baik. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.